Oke, yang pertama perlu diingat adalah filler payudara tidak boleh dikerjakan lagi ya. Setelah ini harusnya sudah nggak ada lagi nih korban-korbannya, karena yang kemarin Nona M ini dia speak up itu salah satu motivasinya adalah jangan ada lagi yang terjadi kayak saya. Dia bilang kayak gitu. Jangan ada korban-korban lagi, cukup saya dan teman-teman yang terakhir. Itu pesan dari Mbak M kemarin, Nona M kemarin. Makanya mereka mau speak up. Itu salah satu misinya adalah untuk memutus supaya tidak ada lagi korban-korban serupa dengan mereka. Jadi filler payudara tidak boleh dilakukan. Kemudian apa yang perlu diperhatikan ketika akan melakukan tadi ya, pilihan-pilihan prosedur yang lain, implan atau mungkin fat transfer gitu ya. Selalu cari tahu bahwa yang mengerjakan itu beneran dokter gitu. Jadi datang langsung ke penyedia layanan kesehatannya, ke klinik kah, ke rumah sakit kah gitu. Ngobrol dulu sama dokternya. Biar dokternya menjelaskan. Tanya detail boleh. Dok, bisa ini enggak? Bisa komplikasi enggak? Bisa efek samping enggak? Bisa ini enggak? Bisa itu enggak? Tanya detail karena itu hak dari pasien. Dokter wajib menjelaskan. Kalau sudah mantap, sudah oke, baru bikin schedule, bikin jadwal kapan mau tindakannya gitu. Jadi untuk meyakinkan itu pertama harus tadi dokter beneran nih yang kita ajak ngomong nih dokter beneran. Ya, kalau perlu cek di website KKI. Konsil Kedokteran Indonesia. Semua dokter yang praktek di Indonesia itu harus tercatat di Konsil Kedokteran Indonesia. Semua yang praktek ya, yang berpraktek legal itu harus tercatat di situ. Apapun, dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, semuanya harus tercatat di situ. Gitu. Karena itu terkait dengan registrasi, surat tanda registrasi. Ketika kita punya surat tanda registrasi, maka kita pasti tercatat di situ. Dan sebaliknya, kalau kita nggak punya surat tanda registrasi, ya memang bukan dokter gitu ya, nggak akan ada namanya di situ, ya udah, jangan ke situ gitu. Berarti ini dokter-dokteran doang, dokter abal-abal gitu. Oke, berarti cek dan recheck ya, daripada kita mengeluarkan uang yang nggak seberapa, Betul. tapi ternyata benerinnya jauh lebih banyak dan membahayakan kesehatan. Betul, betul. Nah, dokter, ini ada pertanyaan terakhir dari Tribuners. Mungkin ini pertanyaannya sedikit melenceng dari tema, tapi mungkin dokter bisa menjawab untuk memberikan pencerahan untuk Tribuners lain ya. Ini dari Uchiha Hudri. Kalau payudara yang kecil bisa menghasilkan ASI atau tidak ya waktu memiliki anak? Bisa. Tenang aja. Bisa. Kelenjar mau kecil, mau besar, mau gimana pun itu kan ada kelenjarnya. Yang memproduksi air susu itu kelenjarnya gitu. Jadi nggak ada urusan mau kecil, mau gimana bentuknya, semua pasti bisa. Besar tidaknya itu dipengaruhi oleh lemak ya dokter? Satu lemak dan memang genetik ya. Bawaan badannya kan kadang orang-orang beda-beda kan. Orang gestur dan perawakan badannya itu kan beda-beda ya. Ada yang langsing, ada yang berisi, ada yang agak gemuk gitu-gitu. Nah, itu kan juga berpengaruh tuh pada ukuran gitu. Tapi sekali lagi ukuran tidak ada pengaruhnya dengan produksi air susu. Pasti bisa, pasti ada air susunya kalau nanti memang hamil dan menyusui gitu. Oke, terima kasih dokter. Ini malam ini kita udah share banyak banget tentang mitos juga ya, tentang mitos yang berkembang di masyarakat. Nggak cuman membahas soal bahaya dibalik indahnya filler payudara. Dan ingat, Tribuners, filler itu udah dilarang di Indonesia dan di dunia bahkan ya. Dan kita filler payudara ya, bahannya ya. Karena nanti kalau kita ngomong filler, ada filler yang buat wajah itu. Filler wajah masih bisa ya. Oke, filler wajah boleh. Filler payudara. Filler payudara itu udah dilarang dan lebih baik untuk melakukan perawatan ke dokter bedah plastik tadi ya, kalau misalnya kita mau memperbaiki penampilan kita. Karena jangan tergiur dari harga murah tadi ya, karena ternyata bahayanya benar-benar tidak sepadan ya, tidak sepadan. Tidak sepadan, risikonya terlalu besar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.